Nah, mungkin Mas Fikri tadi kan udah cerita banyak tentang Globi. Nah, mungkin saat mendirikan Globi itu terinspirasi dari siapa gitu Mas? Mungkin dari orang lain atau dari Mas Fikri sendiri nih? Saat mendirikan Globi itu terinspirasi dari siapa gitu Mas? Mungkin dari orang lain atau dari Mas Fikri sendiri nih? Ya, sejujurnya di awal ya, itu tuh bener-bener project iseng banget, Des. Jadi di awal itu bahkan aku nggak berat, oh ini bakal jadi startup dan segala macam yang saya dapat pendanaan dari Korea, gitu kan. Tapi gini, di awal itu kayak ya udah, kayak yang aku bilang tadi, aku berangkat dari keresahan aku sendiri kan, dan teman-teman aku kebetulan. Jadi waktu di awal itu aku ngediriin ini bareng sama teman aku di satu Unjani, dua dia di UMM Universitas Muhammadiyah Malang gitu kan. Keresahannya sama dong. Kita ambisius, tapi kita datang secara datang udah jelas ya, kita datang bukan dari universitas yang top tier, yang dimana lulusannya itu banyak yang gokil, terus banyak yang keluar negeri, banyak mentornya, banyak ini. Kita nggak datang dari universitas yang kayak gitu kan. Akhirnya kita bikin ini, gimana bikin ini tuh lebih inklusif. Jadi ini tuh nggak boleh cuma dirasain sama universitas yang top tier doang gitu. Kita juga harus bisa dong. Dirasain semua. Iya, dirasain semua orang dong. Nah, butuhnya tuh cuman apa? Butuh temen bareng-bareng aja. Nah, akhirnya kita, ya udah deh kita bikin gitu. Di awal namanya Global Millennial MUN. Itu project pertama kita namanya. Kita bikin kayak semacam project gitu. Oh, di situ tuh kita nemuin antara mentor dari yang udah oke sama di teman-teman, mereka bisa belajar. Kita bikin itu sangat beginner friendly. Jadi lu bisa belajar di sana gitu kan. Itu tempatnya gitu. Itu kita bilangnya safe zone-nya kalian lah gitu, buat nyoba gitu kan. Bisa mengembangkan diri juga ya Mas ya. Nah, terus akhirnya ternyata berhasil gitu kan. Dalam artian tuh banyak yang suka dan segala macamnya. Bulan pertama, aku ingat banget soalnya bulan pertama itu tuh kita sampai overload lah kelasnya, eventnya tuh sampai overload karena itu tuh ada dari 150-an orang di bulan pertama. Yang join di kita, dan dari 10 negara, jadi nggak cuma dari Indonesia doang in that time. Nah, terus ternyata berhasil kan. Terus masih belum kepikiran tuh, baru di itu di bulan September, Oktober, November, Desember loh, kok bagus terus gitu kan. Terus akhirnya kita seriusin di April 2021, kita fix jadi PT, kita berdiri atas nama PT Global Millennial Group. Habis itu ya udah kita berkembang gitu. Dari yang sebelumnya kita fokus banget di MUN, karena emang bidangnya MUN banget dulu. Kita jadi punya soft skill class, kita jadi ada entrepreneur, digital marketing, terus kita ada space competition, jadi ada macam-macam. Sampai akhirnya kita rebranding di Agustus 2022. Dari yang sebelumnya kita cuman ngadain sendiri nih, bikin sendiri kelasnya, bikin sendiri eventnya. Jadi kita tetap bikin, cuman kita jadi kayak yang aku bilang tadi, kayak Shopee, cuman event-event dan segala macamnya, karena kita juga mau empowering event-event yang dari kampus-kampus, terutama yang biasanya kurang partisipan, yang gitu-gitu lah. Nah, itu yang mau kita empowering, sekaligus ngedorong pemuda Indonesia buat go internasional, karena ada yang dari luar juga gitu. Nah, mungkin ngerti nggak? Kepanjangan nggak jelasin? Nah, mungkin kalau mau daftar untuk mengembangkan diri itu loh Mas. Nah, itu gimana nih Mas? Mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman pengen join gitu. Iya, jadi kalau case-nya Globi, aku nggak tahu kalau case lainnya. Kalau case Globi itu gampang banget, kalian langsung aja ke globi.id, globy.id. Aku sebenarnya tadi mau pakai baju Globi, cuman ternyata masih dicuci guys. Terus habis itu globi.id, kalian ke sana, terus langsung ke Instagramnya ya Mas. Atau ke Instagram juga boleh gitu kan. Nanti kita akan ke web, terus pilih aja program yang kalian suka, terus habis itu login. Nah, di situ gampang banget sih, kayak cuma nama, nomor, email, basic. Terus habis itu udah langsung daftar, langsung selesai, udah. Terus ikutin programnya. Nah, nanti di sana juga tuh kita ada kayak chatnya di sana juga, semua di sana. Jadi kalian nggak perlu yang pindah-pindah WA dan segala macamnya kayak gitu. Wah. Nah, mungkin dari Mas Fikri sendiri ada tips buat menemukan apa sih yang kelebihan kita untuk dikembangkan gitu. Mungkin ada banyak yang masih bingung, ini bakatku apa ya, kok belum ketemu gitu. Nah, mungkin Mas Fikri bisa kasih tipsnya gitu. Oke, yang pertama, nggak apa-apa eksplorasi dulu, kayak yang aku bilang ya. Menurut aku tuh
tahun pertama kuliah, ataupun kalian misalnya udah di tahun kedua, tahun ketiga, nggak apa-apa. Spend 1 tahun itu tuh buat eksplorasi gitu. Tapi di tahun berikutnya kalian harus punya tujuan. Oh, aku suka di sini, fokus di sini. Nah, aku ceritakan tadi di tahun pertama. Oh, aku tuh ikut segala macam kegiatan deh, karena aku Iya. eksplorasi MUN, aku ikut debate, speech competition, nulisan, walah, ikut-ikut semua lah, pokoknya studi eksekusi segala macam. Wah, dari A sampai Z ikutan lah, Oh, dari yang ngomong, nulis, tim dan segala macam ikutan semua. Aku eksplorasi organisasi, aku juga eksplorasi semua. Nah, tapi di tahun kedua terus aku milih nih, oh di antara semua ini mana sih yang paling cocok sama aku? Udah sesimpel itu aja. Karena menurut aku ya ibarat kamu mau beli mobil, ya test drive dulu, cobain aja dulu cobain semua dulu gitu semua. kan. Cobain aja dulu semua. Terus habis itu tinggal pilih nih, kamu suka yang mana. Udah gitu aja, Wah, sesimpel itu aja gitu. keren nih Kak. Wow. Nah, mungkin dari Globi tadi nih ya Mas Hmm, ya. Mungkin kan ada banyak bidang gitu loh. ya. Kenapa Mas Fikri bisa kepikiran mengembangkan bidang-bidang itu gitu, bidang-bidang sebanyak itu gitu? Oke, sesimpel karena ini aja, permintaan aja. Jadi kan aku awal tadi cerita ya bahwa di awal itu kita fokusnya banget tuh MUN nih. MUN ya. Kamu tahu kan MUN kan? Ya. Tahu lah ya, gitu pokoknya simulasi sidang BBB gitulah kayak debatnya anak HI lah simpelnya. Wow. Nah, gitu kan. Terus habis itu kan mulai masuk Kak bikin kelas ini dong, digital marketing, bikin ini dong, bikin ini dong, bikin ini dong. Ya udah aku tinggal oke, permintaannya ada gitu. Fasilitasi Iya, gitu. hukum simpel ekonomi aja, permintaan penawaran supply and demand aja gitu kan. Ada demandnya kasih supply, udah sesimpel itu aja gitu. Cuman aku tetap ini ya memilih-milih ya, bukan berarti terus semuanya langsung aku iyain. Aku ngeliatin dulu impactnya ada atau enggak. Terus habis itu secara technicality kita punya kemampuan di sana atau Oh enggak iya iya. gitu. Berarti ada seleksinya, sedikit seleksi gitu ya Mas ya buat yang mau ikut gitu atau Bukan seleksi yang mau ikut, tapi seleksi kita untuk program yang ngadain gitu kan. oh iya Justru iya. malah seleksi itu yang aku hindarin gitu. Oh, Kalau ditanya kenapa, balik lagi ya. Prinsipnya tuh apa? Aku tuh mau ngasih akses yang inklusif, akses yang sama rata sama rasa buat semuanya. Kalau akhirnya kita seleksi lagi, iya, soal itu saya hampir pasti yang nggak ada yang nggak ada, terfasilitasi. ya yang nggak ada mentornya, yang tidak terfasilitasi pasti kalah gitu loh. Sama yang terfasilitasi ya jelas lah mereka punya akses ke mentornya duluan, mereka punya lebih banyak privilege. Privilege tuh nggak cuma soal duit ya, tapi akses tuh yaitu ke mentor tadi, ke varietas macam-macam, ada alumninya, ada teman-teman yang oke kayak gitu kan. Ya pasti mereka pasti menang lah kalau seleksinya esai dan segala macam gitu. Justru malah seleksi itu yang aku hindarin gitu loh. Pokoknya lu ada kemauan, lu join aja gitu. Dan kita tuh bener-bener ngepres harganya tuh seminimal mungkin gitu. Kalau dibilang ngasihnya gratis dong Mas gitu. Ya Wah, kalau ngasihnya gratis ya maksimal jangan udah dong. 6 bulan gitu kan kita butuh sustainable juga kan. Tapi Iya. gue tuh bener-bener tekan harganya tuh dengan sangat terjangkau. Misalnya aja nih, kita punya kelas data science. Itu cuma 100.000, 4 pertemuan buat belajar. Kamu cari kelas data science dimanapun, aku yakin pasti nggak ada yang di bawah 1 juta. Dan itu harus benar-benar dibimbing dari nol gitu ya, Betul, Mas ya. betul, betul. Wah, Nah, di sini lu cuman 100.000 doang, tapi bisa dapat 4 kali pertemuan sama ada live teaching juga, nanti kita project base juga gitu. Itu tuh yang kita lakuin gitu. Kalau ditanya lah kok bisa Kak ngasih harga murah, ya kita punya beberapa strategi lah. Kita nggak ngandelin dari tiket sales sekalian doang, kita kerja sama Kemendikbud, sama Bappenas dan segala macamnya, jadi bisa subsidi silang. Itu yang kita lakuin sih gitu. nah mungkin teman-teman bisa langsung join nih ke Betul, Globi betul, buat betul. mengembangkan diri gitu. Jadi kalau jadi mahasiswa itu jangan cuma terfokus belajar di kampus aja, boleh. Iya sih emang tujuannya belajar di kampus, tapi juga harus mengembangkan diri gitu. Wah, Betul, betul. Lah itu ada itu ada di show itu. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Nah, jadi itu ada banyak banget ya itu keuntungan. ada Globi Class itu yang program original yang kita itu yang paling pada 100.000-an. Cuman ada yang beberapa emang yang dari luar negeri itu emang kadang-kadang agak mahalan. Cuman ya balik lagi sih ke kalian punya pilihan kan. Jadi di sini tuh kita coba kasih lebih banyak pilihan gitu sih. Iya, Mm-mm. berarti semua mahasiswa dari berbagai jurusan itu bisa join ke sini Betul, gitu ya, betul, Mas betul, ya. betul, betul. Dan itu kan nggak cuma MIN doang kan, ada debate, ada course, ada volunteer,
ada business competition macam-macam. Jadi emang sekarang lebih Bisa ke menyesuaikan mana-mana. Betul. menyesuaikan kebutuhan. Betul. Nah, mungkin mau tanya lagi nih sama Mas Fikri. Ya. Karir setelah lulus kuliah itu bagaimana? Mungkin bisa diceritain buat teman-teman semua. Ini sejujurnya satu ini aku agak gilit ya. Sebenarnya tanya kalau kayak salah karena aku mulai Globi ini atau dulu namanya Global Millennial tuh waktu zaman aku kuliah gitu. Dulu nih kalau kalian lihat di CV aku ya, aku tuh lulusnya 5 tahun, nunda setahun. Buat apa ngerjain ini gitu. Kalau tanya apakah aku tidak bisa ngatur waktu, aku sangat bisa. Habis itu aku lulus, cuman aku nunda pada waktu itu. Satu, aku dapat pendanaan dari Kemendikbud yang mana itu harus mahasiswa, yang kedua dari UNS. Ada namanya UNS Innovation Hub. Nanti kalian coba ikutan deh. Balik lagi, UNS sangat memfasilitasi. Mantap Semua. UNS. Nah, terus habis itu ya sudah saya dapat cuan lebih besar gitu kan. Bayar UKT setengah, habis itu ibaratnya baliknya bisa 20 kali lipat. Tuh, aku fokus di sana ngembangin bisnisnya gitu. Jadi pada waktu di itu tuh udah sangat inilah fokus di sana ke the bisnisnya gitu. Terus habis itu lulus kuliah, kalau ditanya terus habis itu aku ada kerja nggak sama orang sempat, aku kerja di 2 tempat. Yang pertama namanya di Impala Network, aku di business and programnya. Yang kedua dan bahkan sampai sekarang karena aku masih pengen belajar banyak hal, aku di brand marketing strategi. Jadi kita ngurusin brand marketing strategi. Boleh sebut merek nggak sih? Boleh ya? Boleh di namanya di di salah satu edutech juga di Ruang Guru gitu kan. Nah, di sana aku jadi leadnya sih udah, jadi kayak udah lumayan mimpin. Cuman itu aku dapetin juga karena aku udah punya portfolionya gitu kan. Jadi aku bilang kayak kayaknya aku butuh pengalaman ya kerja sama orang, dan aku udah kebangun networkingnya. Jadi aku cuman apply sekali 2 kali habis itu langsung dapet. Jadi kayak sebenarnya kalau tanya ini jangan tanya ke aku ya, karena aku udah ngebangun karir aku, menurut aku ya sejak aku kuliah gitu loh. Nah, balik lagi, ini tuh soal pilihan ya, hidup itu soal pilihan. Kalian tuh cuma milih 2 dari 3 aja, achievement, pencapaian, sosial, teman-teman, atau istirahat gitu. Pada waktu aku kuliah, aku milih mengorbankan sosial, aku minim temen, tapi achievement aku oke. Akhirnya ya dampaknya sekarang nih aku lulus, cari kerja sangat tidak sulit gitu kan. Bahkan sebelum aku dapet SKL, dapat ijazah, udah dapat kerjaan, jabatannya langsung tinggi gitu kan. Kerjaku bener-bener milih. Ini aku kasih tahu ya, aku tuh kerja bener-bener milih gitu, kayak aku mau kerja di mana sih gitu kan. Jadi kayak yang pertama di Impalata aku milih karena di situ tuh satu masih gilit, dia tuh juga semacam event organizer gitu, dia banyak ngerjain acara-acara kementerian, kominfo dan segala macam. G20, G20 tahu kan? G20 itu yang ngerjain itu Impala itu, terus khususnya di Jawa Tengah. Yang acara-acara di Jawa Tengah, aku ikut di sana karena aku pengen belajar gitu kan. Terus habis itu aku cabut, aku pengen ke perusahaan yang gede gitu kan. Nah, aku tuh bisa milih tuh. Pada waktu itu aku ada beberapa pilihan, ada Ruang Guru, ada Unilever, ada beberapa pilihan lah, ada Glins dan segala macam. Aku tinggal milih aja. Aku ke Ruang Guru deh karena edutech gitu. Jadi karena ya cuman balik lagi kan, pengorbanan aku lakuin ketika kuliah gitu kan. Aku rela nggak main, rela nggak ini gitu. Jadi kalau kalian kuliah dan itu yang kalian pilih, gak ada yang salah, semua pilihan ya. Cuman ya harus memikirkan jangka panjangnya. Iya, tapi habis itu impactnya ya ketika kalian habis graduate-nya gitu, belum tentu kalian seberuntung itu gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dan kesalahan terjadi betul. Dan ini yang aku mau tekenin, yang orang salah, wah kamu enak Fik, kamu penuh privilege, kamu pintar dan segala macam. Tadi gue cerita, gue kalah sama temen-temen gue satu jurusan. Iya nggak, ingat nggak cerita tadi? Gue kalah gitu. Aku kalah sama teman-teman aku gitu kan. Teman-teman aku lebih pintar, aku tuh nggak terlahir pintar gitu kan. Cuman kerja keras itu aja. Dan aku kebetulan passion di situ, wah kerja keras di sana gitu kan. Jadi ya bisa kayak sekarang gitu. Sedangkan ya sorry to say gitu kan, teman-teman aku kayak ya udah, wah adalah aku pusing, aku main aja karena sering aku tuh ngajakin ayo yuk kita ke Bandung gitu kan. Ada ini didanain kok sama Visit, ntar gue yang aju deh, aku yang urusin gitu. Aku bahkan bilang itu. Dan teman-teman, aduh, bentar deh Fik, aku nggak ini, aku nggak, ya udah gitu kan. Ya udah, terus aku berangkat sedikit kayak gitu. Ya terus baru dituai sekarang aja gitu. Tapi kalau dibilang apakah aku udah paling sukses, paling ini ya enggak gitu, karena aku masih perlu banyak belajar juga gitu. Iya. Gitu, jawab ya. Iya, keren nih Mas. Ya Allah.
Jadi Banyak agak banget jadi agak pencapaiannya. nyombong-nyombong nih, maaf ya. Nggak apa-apa. Nah, mungkin teman-teman buat sharing aja nih, Mas. Bisa mungkin buat tahu informasi Hmm. seputar Globi itu ada sosial medianya gitu. Mungkin Mas Fikri bisa Oh, kasih tahu buat teman-teman oh iya, gitu. langsung aja cari GLOBY Sidap, pasti paling atas sih karena followersnya udah kayak 60-70 ribuan gitu di Instagram. Oh, Wah, jadi cari aja Globi, kalau di Instagram pakainya underscore ID, kalau ya di lain pakai .id, di TikTok, di website, di LinkedIn, semuanya itu aja sih cari di sana. nah, Gitu. Sip. sip, Gampang keren, kok, keren, keren. GLOBY gitu. Nah, makanya rebranding kan. Kalau global millennial group tuh susah banget Des dulu Des. Nyebutnya susah gitu ya, Nyebutnya Mas ya. susah, terus nulisnya juga susah karena milenialnya pakai bahasa Inggris double L double N. Milenial. Mil Milenial. milenial gitu. Jadi nah, grup lagi GROP. Go. Nah, jadi kayak wah susah banget. Terus kan abis itu aku baru belajar. Nah, balik lagi nih, ini soal pembelajaran kan. Ya. Hidup itu soal pembelajaran aja, berani berproses, berani berubah. Terus akhirnya aku belajar kan, oh kalau kalau kasih merek itu harus yang deket, mudah gitu kan. Makanya merek-merek terkenal kan kita selalu kayak Shopee, Gojek gitu, nggak pernah yang panjang-panjang Ah, gitu iya, kan. iya, iya. Walaupun panjang apa Tokopedia, Tokopedia itu sesuatu yang kayak deket gitu kan, mudah kayak gitu. Nah di situ aku belajar, oke, ini soal brandingnya, akhirnya kita ganti Coba ganti brandnya gitu jadi ya. Globi Ya gitu betul, ya. itu kemauan untuk belajar aja hal-hal kayak gitu gitu. Jadi balik lagi ke ini, apakah aku paling pintar? Enggak gitu. Buktinya ketika aku bikin itu aku tuh nggak tahu ilmunya. Cuman ya belajar, kemauan untuk belajar, kemauan untuk berproses itu tuh yang penting. Habis itu kita terapin. Itu aja sebenarnya kunci. Terus ngerasain hal-hal yang nggak pernah dirasain sama orang-orang gitu. Ada nggak yang pernah ketemu investor dari Korea gitu? Dihitung jari seumuran aku ya. Dihitung jari, yakin aku. Hitung jari gitu kan. Aku udah ngerasain tuh ketemu investor-investor gede gitu yang mereka itu invest di Shopee, di Tokped, di mana-mana gitu kan. Di usia aku siapa yang udah megang posisi atas, itu tuh posisi aku tuh hampir setara sama manajer ya, hampir setara sama manajer Iya. dia. Jadi bener-bener di ruang guru tuh aku pegang brand marketing strategi di mana tuh hampir semua campaign-nya, terutama di yang brand academy. Kalau kalian lihat, Iya, pasti iya. kalian tahu ya brand academy kayak itu Iya, kayak brand yang academy. offline-nya Iya. ya, yang offline-nya itu se-Indonesia aku yang pegang marketing strateginya gitu, mulai dari IG-nya, ads-nya, segala macamnya tuh aku yang pegang semua gitu kan. Di usia aku siapa yang ngelakuin itu gitu kan, gajinya ya jangan ditanya gitu kan, lumayan lah, lumayan banget gitu kan. Nah kata-kata pas di usia aku baru fresh graduate ya, so itu saya paling G1 G1 G2 yang ya jadi staff kayak gitu gitu kan. Nah aku punya privilege itu loh, suka suka itu. Terus habis itu bisa connect sama segala macam, diundang acara G20, Habibie Santai dan segala macam itu sukanya, dan itu experience yang menurut aku mahal banget gitu. Hmm. Sukanya ya teman, waktunya banyak dikorbanin kayak gitu, kejar-kejaran semua. Ya pilihan hidup aja. Apakah harus mengikuti? Tapi yang aku pengen tekenin adalah apakah harus mengikuti jalan aku? Jawabannya enggak ya. Bebas ya, kayak ya udah it's your life gitu. Terserah terserah kalian. Kalau kalian nggak, enggak, aku nggak suka hidup yang terlalu ambisius, pengen nyantai gitu ya. Ya it's okay, nggak apa-apa, nggak ada yang salah gitu loh. Enjoy in your life Ya gitu. enjoy aja, enjoy your Enjoy. combat gitu. Mau tanya ya kenapa aku sangat ambisius gitu? Boleh nih? Boleh, oke, ceritanya panjang, agak panjang Iya. dikit soalnya. Ini podcastnya berapa menit sih? Nggak ada. Oh, nggak ada durasinya ya, oke. Ceritanya tuh panjang. Jadi ketika SMA, Des, Iya. aku tuh dibully satu sekolah. Literally dibully satu sekolah. Jadi, seriusan, dulu aku SMA, wah aku tuh anak motor, wah anak-anak tuh anak main, nggak kayak sekarang. Seriusan, anak motor. Aku dibully satu sekolah. Karena pada waktu itu, pas SMP dulu ya, pas SMP, aku tuh naksir sama ketua OSIS-nya tolak aku. Agak lucu sih. Terus habis itu pas SMA terus aku kayak oke, gue akan membuktikan bahwa gue bisa nih jadi ketua OSIS gitu. Nyalon lah ketua OSIS. Nah pada waktu itu aku masih bego gitu kan. Bego itu kan ceplos-ceplos aja ngomong. Kalau menurutku B, kalau jelek aku bilang jelek, kalau bagus aku bilang bagus gitu kan. Nah kalau sekarang kan lebih pinter lah ya, kita harus agak muka dua dikit. Nggak boleh liatin gitu kan, itu berarti gitu kan. Nah cuman habis itu aku ngomong seenak aku sendiri gitu. Aku ngomong satu hal yang benar sebenarnya, cuman kayak
buat mereka tuh mereka nggak suka gitu. Kayak misalnya kita dulu waktu zaman aku senioritas masih agak lumayan kenceng ya. Kita bikin acara kelas meeting itu kan masih acara simpel nih, cuman makanya yang suruh ngelit adalah anak-anak bawah gitu, anak-anak junior. Terus habis itu senior aku tuh pada telat, marah dong aku. Wajar nggak? Kayak acara jam 9 mereka baru datang setengah 10, jam 10 gitu. Ada pada dia gitu, acara jam 9 datangnya jam 8 dong gitu kan. Nah, malah dong aku, gimana sih ini gitu kan. Wah, mereka nggak suka. Wah, ngerasa wah junior apa nih sok keren sok ini gitu kan. Nah, ada terus banyak cerita dan itu beberapa kali banyak hal, terus akhirnya banyak nggak suka. Ketika kelas 2 aku nyalon ke OSIS, kan ada orasi gitu ya. Itu mungkin kalau dibilang satu sekolah sih enggak, cuman tau lah kalau di sekolah tuh ada kayak geng-geng gaul wah yang menguasai, wah gitu tahu kan. Nah gitu lah. Nah terus habis itu kita kayak tuh pada kan aku di halaman sekolah, terus halaman sekolah aku tuh kan kelihatan lantai 2 segala macam gitu kan. Terus habis pada nyokakin kayak gitu-gitu. Terus orasi gitu. Terus habis itu pada kertas gitu kan digumpul-gumpul dilempar-lemparin kayak gitu. Sampai kayak gitu. Iya, sampai kayak gitu. Dan itu tuh nggak cuman pasti itu doang. Jadi sepanjang aku kelas 2 sama kelas 3 itu tuh berat banget. Karena bahkan aku tuh sampai ketika istirahat, jadi kalau aku ke kantin itu tuh aku harus ngelewatin satu lorong gitu yang isinya mereka. Nah aku memilih untuk muter, tahu nggak sih, jadi muter jauh biar sengaja nggak ngelewatin itu. Kalau kantin itu sebenarnya dekat, cuman aku harus lewat lorong itu, aku nggak mau gitu kan, karena lewat dijagal-jagalin lah, diajak-ajakin lah segala macem lah gitu. Terus pokoknya kalau OSIS pada waktu itu kita bikin acara, apapun kesalahannya sekecil apapun mesti aku yang salah. Tapi ketika kita bagus dan segala macamnya, kayak ada prestasinya juga, akan banyak ceritanya, tapi kita ada prestasinya, tapi itu nggak pernah jadi kredit gitu loh pada aku gitu. Bahkan pada waktu itu sampai guru-guru dan segala macam itu kasarnya itu kayak terbelah dua lah. Ada yang nggak suka sama aku, ada yang suka gitu. Ada yang ngerasa bahwa ya lu kalau mau jadi ketua OSIS tuh harus jadi figur, harus disukain semua orang kayak gitu. Yang satu ngelihat oh iya aku emang kerjanya bagus dan segala macam, visioner dan kawan-kawannya, dia ngedukung aku. Berat banget masa-masa SMA. Jadi kalau bilang SMA adalah masa paling indah, oh tidak, SMA itu buat aku masa yang paling berat gitu. Nah, long story short, akhirnya ketika aku kuliah, makanya aku sangat ambisius. Oh, aku pengen mencapai sesuatu gitu. Kenapa? Karena sesimpel aku mau bilang sama mereka nih, aku bisa. Nih, lo tuh apa sih gitu? Emang jahat, niatnya jahat gitu. Lo apa sih gitu? Itu sampai puncaknya di 2019 yang aku di Paris itu menang. Itu udah kayak turning point-nya. Ketika di sana aku masih ngerasa cukup nggak cukup, aku ngerasa kayaknya this is enough gitu. Udah cukup terbalaskan gitu kan, aku masuk koran dan segala macam, udah masuk lah namanya. Terus kebetulan pas aku pulang itu, ini kebetulan banget, nggak tahu jalan Tuhan kali ya, kebetulan banget kan Solo kecil ya, aku ke kafe gitu kan, sebuah kafe, mereka lagi nongkrong. Wah, yang gitu. Nyorakin tadi ya Mas? Yoi, betul. Ya ada orang-orang yang nyorakin gitu kan. Terus habis itu ya udah aku sok-sokan nyapa, tetap teman SMA kan, terus kayak weh saiki jadi orang penting gitu. Wow, oke nih kayaknya udah enough gitu. Nah di sana sebenarnya kalau ditanya sampai sekarang lukanya tuh masih ada. Makanya aku pengen selalu ambisius. Kalau ditanya goals aku usia 30, aku pengen Forbes 30 under 30 sebelum usia 30. Mimpinya yang besar kan mimpi dulu aja ya kan. Nah, karena aku ngerasa aku masih belum selesai nggak selesai. Cuma di satu sisi ada yang berubah. Dulu sebelum 2019, tujuan aku tuh bener-bener cuma dalam tanda kutip ngebalas dendam buat mereka ini. Cuman kalau sekarang aku ngelihatnya nggak cuman itu doang, tapi aku pengen kasih impact, emang pengen kasih dampak ke orang-orang di sekitar aku gitu. Nah, itu sih. Bicara tentang mimpi nih ya Mas. Mungkin ada nih udah bangun mimpi gitu, tapi ternyata nggak sesuai gitu, nggak terwujud gitu. Nah mungkin dari Mas Fikri sendiri gimana nih? Oke, yang pertama adalah masalah kebanyakan orang adalah mimpi disimpan sendiri. Itu mulai dari itu dulu. Iya. Mimpi disimpan sendiri. Aku tuh selalu bilang ke orang-orang mimpi aku utama. Makanya aku bilang kan, oh mimpi aku apa? Usia 30 Forbes 30 under 30. Usia 40 aku pengen masuk politik. Legislatif atau apa gitu kan. Tujuan goal besar aku pengen menteri gitu. Nah, itu tuh aku selalu bilang gitu kan. Kenapa? Satu, dengan lo bilang
pertama itu bukan jadi mimpi doang, tapi menjadi komitmen. Jadi Iya, jadi iya, iya. komitmen karena aku udah komit, oke nih gue akan Forbes 30 under 30 dan gue udah bilang itu ke semua orang. Jadi sebisa mungkin aku harus mencapai itu gitu. Kebayang nggak? Dan untuk Kayak, mencapai itu aku tahu gitu kan kayak aku harus bikin bisnisnya harus impactful, harus nggak cuman bisa bisnis yang sekedar uang doang, harus ada dampak dan segala macamnya gitu kan. Harus bangun startup, harus dapat pendanaan, harus S2 keluar negeri gitu-gitu. Oh, jadi aku tahu prosesnya. Karena itu jadi komitmen, aku sungguh-sungguh di sana. Itu yang pertama. Nah, kesalahan tiap orang itu tuh mimpinya disimpan sendiri. Akhirnya kayak ya udahlah nggak kecapai, ya udahlah aku emang nggak bisa karena lu nggak komit duluan. Itu satu. Dan ini udah dari dulu ya. Dulu waktu aku ini juga aku akan menang lomba di luar negeri. Itu aku bilang ke semua orang gitu kan. Wah, dibilang mimpi besar lah, apalah sombong lah gitu kan. Cuman aku udah komit duluan gitu loh. Dengan bilang ke semua orang mimpi kamu itu penting menurut aku. Karena di alam bawah sadar kamu akan merasa oke, ini komitmennya gitu. Terus yang kedua adalah dengan kamu bilang mimpi kamu, banyak orang yang akan ngebantu. Jadi berarti ketika aku bangun startup ini aku bilang kan, oh, aku pengen kayak gini, pengen kayak gini, pengen kayak gini. Akhirnya banyak yang ngebantuin gitu kan. Teman-teman aku tiba-tiba datang gitu kan. Ya udah nih sini aku kerjain projectnya, websitenya, mau nggak aku ada temen ini, bayarnya sekian aja, harganya murah banget lah pokoknya. Wah, hasilnya oke gitu. Kayak banyak yang akan ngebantu. Terus tiba-tiba temen aku nge-share, Vic ini ada ini nih G20 lagi buka ini deh, coba daftar kayak gitu-gitu loh. Nah, ketika kamu bilang mimpi kamu, akan banyak orang yang gitu. ngebantu kamu gitu. Tuh, banyak yang ngejulitin juga, banyak yang nge-hate Iya, juga, gitu cuman lah. ya oke lah itu. Jadi itu dulu pentingnya. Jadi menjadikan mimpi itu tuh rencana dan komitmen. Itu penting banget. Jadi harus upgrade. Nah, kayak Desi gitu kan. Kamu mimpi, aku nggak tahu mimpi kamu apa. Kamu malu untuk bilang-bilang. Ya, aku nggak tahu. Padahal mungkin siapa tahu aku bisa bantu gitu loh. Kebayang nggak? Jadi Iya, misalnya kebayang. ya misalnya kamu bilang aku pengen jadi content writer gitu kan, misal nih contohnya aja aku pengen jadi content writer tapi kamu nggak pernah bilang gitu kan, aku nggak bisa bantu. Tapi kalau kamu bilang misalnya tiba-tiba ya udah nih boleh nih aku ada website aku tuh apa buka submit artikel, kalau kamu mau submit aja nanti aku bantuin nih biar lolos gitu kan aku bisa bantu gitu loh, hal-hal simpel kayak gitu loh. Iya, iya. Nah itu sih itu penting. Terus apa komit sama rencananya, selalu bilang mimpi kamu ke setiap orang. Terus yang kedua ya kalau gagal ya replanning aja nggak apa-apa gitu kan. Nanti tapi kan karena pasti paradoksnya adalah aduh kak tapi kalau aku bilang-bilang kalau gagal gimana gitu kan. Nah, iya itu. Iya betul, yang pertama adalah jangan bikin dulu gagalnya, bikin dulu berhasilnya gitu kan. Kalau gagal ya udah tinggal planning ulang lagi gitu. Sesulit apa sih gitu, kayak ya udah aku gagal, ya udah planning ulang lagi aja, tebel muka aja gitu, jangan malu-malu gitu kan. Tapi yang jelas gagal balik lagi ya harus ada evaluasi. Prinsipnya simpel lah kayak yang aku bilang di awal tadi gitu kan, kamu ikut lomba oke, nggak menang nggak apa-apa, tapi kalau kamu ikut 10-15 kali nggak pernah menang, itu ada yang salah sama kamu karena berarti kamu nggak pernah belajar gitu kan. Nah kamu gagal belajar dong, kenapa, salahnya apa, gimana, itu aja sebenarnya. Terus bangun lagi ulang mimpinya, di-rebuild lagi gitu. Mungkin ya kalau aku Forbes 30 under 30 nggak dapat, aku akan ngejar Fortune 40 under 40 ya gitu-gitu loh. Jadi rebuild aja mimpinya gitu. Terus bilang lagi ke seluruh dunia, oke aku gagal karena ini, nggak apa-apa gitu. Wah, keren banget nih Kak. Itu aja, tebel muka aja. Pembelajaran nih. Baik, mungkin banyak banget ya yang bisa kita pelajarin dari sesi podcast kali ini. Iya. Mulai Maaf ya dari panjang banget. Mas Fikri sendiri juga udah sharing banyak hal yang tentu sangat bermanfaat buat kita nih. Nah, mungkin Mas Fikri itu dulu podcast kita pada hari ini nih. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Buat teman-teman juga, terima kasih sudah nonton podcastnya. Selamat pagi dan sampai jumpa di podcast sebelumnya. Dadah. Dah, thank you semua. Thank you.